Ya, salam saudara-saudara. Hari ini kita akan mengikuti berselancar dalam kebenaran yang terambil dari kitab Matius, dan saya membuatnya berseri, dan sekarang ada di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48. Saya bacakan ayatnya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, saya beri judul seri Matius kitab Matius ini yang terambil di dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48, memberikan judul adalah mengasihi musuhmu atau kasihilah musuhmu. Saudara, mengasihi musuh itu suatu perkataan yang mudah disebutkan, atau mudah dikatakan, atau diajarkan, dinyatakan, dikumandangkan, dan lain-lain perkataan yang atau tulisan yang sejenis dengan itu. Tapi prakteknya dalam kehidupan tidak semudah yang tertulis di atas. Tetapi hari ini Tuhan Yesus mengajarkan ini untuk saudara dan saya, mengasihi musuhmu, mengasihi adik-adik, kakak-kakak, supaya kita mengasihi musuh-musuh kita. Kalau mengasihi orang tua itu biasa, bahkan wajib. Mengasihi saudara-saudara kita juga biasa dan wajib. Atau mengasihi orang yang kita sayangi, ya jelas saudara. Orang yang baik atau orang yang baik dengan kita, orang yang dekat dengan kita, sahabat kita. Nah, saudara, itu adalah sesuatu hal yang mudah kita lakukan. Tetapi dari tulisan ayat Matius 5 ayat 43 sampai ayat 48 ini, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan ya, tentang mengasihi musuhmu. Ada 4 kata yang mengandung arti kasih, dan itu sangat terkenal kata-kata ini, karena ini bagian dari hal yang umum saudara. Yang pertama, kita mau belajar tentang arti kasih yang disebut storge, atau kata kerjanya stergen ya. Jadi storge itu adalah kasih dalam hubungan keluarga ya, jadi orang tua kepada anak, orang tua kepada istri, anak kepada orang tua ya, begitu. Nah, yang kedua adalah kasih eros saudara. Nah, kasih eros itu kata kerjanya eran ya dalam bahasa Yunani. Itu adalah kasih atau cinta laki-laki wanita dengan lawan jenisnya. Jadi kalau laki-laki dengan mengasihi wanita atau wanita mengasihi pria, itu yang dikatakan eros. Yang kedua adalah philia. Kata kerjanya philien ya dalam bahasa Yunani. Nah, artinya dalam bahasa Indonesia, kasih sayang yang sejati, membelai dengan kasih sayang, mencium dengan mesra. Yang terakhir saudara adalah agape ya, atau kata kerjanya agapan, artinya adalah kebajikan
yang tak kenal akhir, atau kebaikan hati yang tak kenal batas, atau kehendak baik yang tak kenal menyerah. Nah, saudara, tindakan agape adalah kasih yang tidak sama dengan storge atau philia. Yang kedua, kasih yang merupakan dari kemauan yang kita lakukan dengan penuh kesengajaan, atau kasih yang mengalahkan hal-hal naluriah yang dimiliki manusia, itu kasih agape, saudara. Ya. Yang ketiga, kasih yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan segala yang disukai. Namun jika kita tidak akan membiarkan begitu saja, ya saudara. Yang seterusnya dikatakan kasih yang menjadi dasar bagi hubungan pribadi-pribadi. Nah, saudara, ini diajarkan tentang agape. Yang kelima, kasih yang hanya mungkin bagi orang Kristen yang di dalam Kristus Yesus. Jadi jelas ya, kasih ini benar-benar hanya ditetapkan untuk orang percaya atau disebut orang Kristen. Jadi mengasihi bagi orang percaya adalah suatu perintah ilahi yang wajib dilakukan. Yang pertama, perintah untuk mengasihi musuh ini sering menyebabkan kekristenan diserang oleh orang-orang yang beragama lain karena dianggap tidak masuk akal, saudara. Ya, membalas kebaikan dengan kejahatan adalah seperti setan. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu hal yang manusiawi. Membalas kejahatan dan kebaikan adalah ilahi, sesuatu yang tidak mungkin sekali dan sukar. Tapi Tuhan sudah mengajarkan ini. Pasti bisa. Ini adalah perintah yang paling mulia, yang paling luhur yang pernah diberikan kepada manusia. Tentang prinsip, saudara, kasihilah musuhmu ini. Ini yang harus kita mengerti dengan baik gitu ya, saudara-saudara. Karena dengan kita mengerti ajaran Tuhan Yesus untuk mengasihi musuh, kita akan jadi mengerti dan dengan baik untuk kita mengasihi sesama. Ini adalah perintah yang mulia, yang luhur, yang pernah diberikan kepada manusia. Agama yang salah atau agama yang palsu tidak berani memberikan perintah seperti ini, karena tanpa pengaruh supranatural itu pasti tidak akan bisa dipraktekkan untuk selama-lamanya. Kekristenan kita dibuktikan oleh adanya sesuatu yang khusus, sesuatu yang spesial ya dalam hidup kita, yaitu mengasihi musuhmu. Di dalam ayat 48 tertulis demikian, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, saudara, sempurna adalah teleios. Teleios artinya binatang yang tanpa cacat dan celah. Itu teleios. Atau yang kedua, orang yang telah mencapai kedewasaan penuh. Yang ketiga, mahasiswa yang telah mencapai taraf pengetahuan yang matang mengenai pokok yang diminati. Jadi menurut orang Yunani, kesempurnaan adalah keberfungsian. Jadi teleios atau manusia sempurna kalau ia mengetahui dan sepenuhnya berfungsi dengan tujuan penciptaan dan penempatan di dunia ini. Ya, contoh di dalam Kejadian 1 ayat 26 di mana Allah menciptakan pria dan wanita, manusia, saudara, dan mereka diberikan otorita untuk menguasai binatang-binatang di udara, di darat, bahkan di dalam air, saudara. Suatu perintah yang luar biasa. Nah, saudara, sifat Allah kebajikan, kehendak baik yang tak kenal batas dan terus-menerus mengusahakan yang terbaik bagi manusia. Nah, itu sifat Allah ya, kebajikan atau kehendak baik yang tak kenal batas
dan terus-menerus mengusahakan yang terbaik bagi manusia. Nah, saudara, apabila manusia melakukan seperti sifat Allah yang di atas yang saya sudah jelaskan itu, orang yang demikian disebut teleios. Artinya adalah sempurna. Demikian hari ini seri berselancar dalam kebenaran yang terambil di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48. Amin.